di sana yang cacat kamu doang gitu, nanti sekolah kamu gimana, pede enggak? Mas Nedi selain ke sekolah kalau mau pergi-pergi berarti merangkak juga? Itu Dengkulnya merangkak apanya? dengkulnya menggunakan kain. Oh, dibungkus pakai Dibungkus, kain. kadang kena beling, kena duri, berdarah. SD itu saya selalu ranking gitu terus 2 dan 3 gitu. Saya nggak mau dikasih sama orang tua, Iya, saya iya. pengen ada penghasilan lah ke depannya. Mas Nedi ini berarti dari awal memang hidupnya nggak mau dikasih. Keahlian Mas Nedi akhirnya Ya, udah menghasilkan yang benar-benar uang dari ya itu keahlian. 20.000 itu saya nggak beliin, disimpan. Ditaruh di dompet buat jimat. Iya buat jimat itu. Teman-teman netizen di Instagram sepertinya sudah hafal kalau aku adalah orang yang sangat menentang giveaway. Kemarin sempat ada tren iko-ikoyan di mana banyak yang aduh susah untuk mendapatkan bantuan. Bahkan akhirnya bantuan yang diminta bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi bahkan buat beli kado pacar sampai buat beli skincare. Dan aku selalu bilang, hei, kita tuh tangan di atas dong. Kok kalian itu sukanya tangan di bawah? Dan banyak yang menyerang aku bilang, Ibu Wanda nggak tahu rasanya susah. Sehingga kita harus meminta bantuan. Dan waktu itu seorang teman membaca tulisanku dan bilang, Cici lihat deh, ada satu orang difabel yang luar biasa, nggak pernah meminta-minta. Akhirnya aku sampai ke Instagramnya Mas Nedi, aku follow, aku lihat kehidupannya sehari-hari, dan ternyata lebih dari itu. Bukan hanya mandiri, tapi dia luar biasa. Aku nggak mau bocorin, langsung kita kenalan sama Mas Nedi. Selamat pagi Mas Nedi. Pagi. Akhirnya kita ketemu ya Mas. Iya, makasih. Biasanya cuman follow-followan di Iya, Instagram. follow-followan. Saya juga nggak nyangka follow-followan langsung DM lama nggak ini. Mungkin gitu kan kalau saya karena latar belakang pendidikan hanya lulusan SD, terus dengan keterbatasan fisik, masa di-follow sih dengan ibu artis yang centang biru gitu kan Instagramnya. Gak mungkin, ada yang follow Ibu Wanda. Dan aku rajin nge-like kan? Iya, Ibu Wanda selalu komen, nge-like, lihat status saya. Padahal saya cuma iseng-iseng aja kan bikin status. Kok ada yang like gitu kan, karena saya dengan ini aja kata-kata dengan motivasi hanya diri sendiri aja sih gitu kan. Mas Nedi, boleh cerita dong, Mas Nedi ini keadaan difabel ini memang sejak lahir dan kemudian keadaan ataupun penyakit yang Mas Nedi harus jalani selama ini? Oke, perkenalkan dulu ya. Saya itu dari kampung Cianjur. Saya sebelum disabilitas itu sempat jalan. Sekitar usia 6 tahun lebih lah, nih masih ingat saya berjalan. Saya terlahir anak pertama, ibu saya tuh panik, saya keluar muntah darah malamnya. Terus saya kedua kaki saya itu lemes, tidak bisa bergerak. Terus dibawa ke mantri ya, kalau di kampung tuh dokter tuh mantri, disuntik. Akhirnya katanya kena polio. Ibu saya kemana-mana, bahkan ya kayak sekarang kan wilayah dukun selalu dipercaya zaman dulu ya. Dukun-dukun tuh dipercaya, bahkan rumah pun saya dijual, orang tua saya nggak punya apa-apa untuk biaya berobat. Dan ada yang bilang nih anaknya taruh di sini dulu 2 bulan tapi dengan jaminan atau rumah atau sawah. 6 bulan tanda tangan. Tapi saya nggak jalan-jalan, udah tanda tangan, harta udah habis lah orang tua gitu kan. Orang tua saya itu buat rumah itu dari terpal supaya tempat tinggal. Yang penting anaknya, demi anaknya ya gitu kan. Anak pertama laki-laki dibelain apapun. Ya udah di situ hampir 1 tahun udah berobat kemana-mana, tetap nggak jalan-jalan. Akhirnya saya minder gitu kan, terus teman-teman main layangan, main bola itu
ketinggalan gitu, nggak ikut main bola. Hidup itu tidak ada artinya, sempat mau bunuh diri saya. Umur berapa waktu itu Mas Nyadi? Umur 7 tahun itu, 7 udah mau tahun. SD itu sekolah, mikir kan, kan ada anak tetangga saya, saudara saya, uak saya itu mau sekolah SD, sesama saya kan, kamu masuk aja sekolah. Sedangkan nggak kayak sekarang itu disabilitas ya namanya. Iya. Kalau dulu kan belum ada disabilitas di Pabel. Kamu cacat gitu kan, ada kan katakan cacat. Kamu di sana yang cacat kamu doang gitu, nanti sekolah kamu gimana, pede enggak? Ya udah nggak apa-apa, saya kan demi orang tua saya biar saya bisa nulis. Ibu saya selalu mengajarkan nulis, sudah bisa dari angka 1 sampai 10 gitu, saya belajar. Akhirnya saya sekolah digendong sama bapak saya sampai kelas 3. Dari kelas 3 ada kakak-kakak kelas saya juga ikut gendong. Dari kelas 5 SD saya merangkak karena udah besar, malu digendong, suka diolok-olok anak kecil gitu. Merangkak kan. Dari mana? Dari kampung itu di Cianjur itu jalannya itu nggak akses dari gunung ya, dari gunung di atas ke sekolahan itu nanjak naik lewat persawahan, ke atas lagi bukit, ada kebun, sekitar ada sekilo lebih lah. Merangkak dari rumah sampai sekolah. Kalau perjalanan sampai setengah jam. Ditemenin orang tua? Enggak. Sendiri, ibu saya ke sawah, ke kebun. Tapi Mas Nyadi merangkak itu dengkulnya Itu merangkak apanya? dengkulnya menggunakan kain. Oh, dibungkus pakai dibungkus, kain. kadang kena beling, kena duri, berdarah. Terus tas saya pakai plastik. Kantong plastik yang hitam gitu. Iya. Zaman dulu belum ada support dari pemerintah ya. Iya. Ada gerakan Genota, nggak dapet gitu ya. Genota Aku ingat kebagian. Ingat ya zaman dulu Genota. Dengan buku yang biru itu tulisan yang keriting ya. Nggak kayak sekarang. Iya. Ingat itu kan tangan saya kotor kalau dipakai penghapus pakai karet iket di ini. Kalau anak sekarang makin subur ya Bu ya, masa makin selalu di situ. Kenapa gitu anak-anak sekarang kok nggak semangat? Zaman dulu saya pakai karet penghapus itu. Tapi tetap semangat. Semangat pakai kantong kresek tasnya, hujan-hujanan mengenduri itu sampai SD. Terus udah SD itu kan ujian itu beda sekolah jauh lagi. Naik ojek katanya, naik ojek aja jauh. Terus naik ojek saya jatuh, pengennya kan di sini. Oh, sebenarnya kalau jatuh tuh lebih bahaya ya dalam naik ojek, jatuh. karena kalau Ini kan patah tulang saya, patah. Itu ujian itu seminggu dapat ijazah SD itu saya terpikir ya dari situ mau kemana lagi. SMP jauh gitu kan, nggak mungkin dari keluarga sederhana. Mereka di kampung lebih ke pesantren dan kerja ke Jakarta. Ada teman saya itu kerjanya itu di Ciputat. Di Ciputat pulang Idul Fitri kan ketemu, kamu kerja di mana? Di Ciputat. Kerja apa? Saya dari inilah kebun gitu, di kebun di Jakarta. Terus bawa patung Monas keramik. Itu kan saya suka, hobinya itu baca-baca sejarah monumen gitu kan, sejarah-sejarah perjuangan. Nah, itu ada patung Monas, saya suka Monas. Ini Monas itu gimana sih gitu kan? Oh, ini patungnya dari keramik. Itu yang impian saya ke Jakarta itu tuh, punya impian saya pengen ke Jakarta. Terus saya itu pingin ada ide itu ngelihat tukang servis radio, belum ada ini ya TV di kampung saya, radio masih jadul, servis pakai solder bakar, belum ada setrum ya zaman dulu, listrik pun belum masuk. Mas Nyadi lahir tahun berapa ya? 1986 saya. Oh iya, oke ya, itu masih era-era di kampung saya era itu masih pakai solder. Kalau anak sekarang mah nggak tahu ya. Ya nggak tahu saya kayak tahu. gitu perjuangan. Di situ ngelihat tukang servis elektronik itu pakai bakar, terus menggunakan serba manual gitu kan, ya dibakar pakai api.
otodidak. Dia betul itunya radio dari rusak jadi betul dapat duit. Ini kata saya, ini kan saya nggak bisa berjalan nih, dapat ide. Ini bisa servis handphone kali bisa menghasilkan, kata saya kan. Saya nanya ke itu, Mang, ajarin dong, namanya Mamang ya kalau di kampung itu, Mang, ajarin dong, aku bisa servis handphone, bisa dapat penghasilan gitu kan. Saya nggak mau dikasih sama orang tua, saya pingin ada penghasilan lah ke depannya. Kalau saya sekolah lagi nggak punya biaya, jauh dari pemerintah juga nggak ada, kata saya kan. Terus jalannya nggak akses. Bisa Mamang ngajarin, cuman Mamang otodidak katanya kan. Nggak ngerti nama spare part-nya apa, nah otodidak di mana ada yang gosong diangkat sama Mamang. Gitu. Ya udah betul. Saya, oh iya ya. Terus saya yang tadi punya impian itu selalu dari patung Monas keramik itu, saya selalu dibayangin saya ke Jakarta kali ya, biar kalau di Jakarta kan jalannya nggak kayak di sini gitu kan. Kalau di kampung nggak bisa kemana-mana, kalau becek hujan naik turun gitu kan. Jadi Mas Nedi, maaf saya potong. Mas Nedi selain ke sekolah kalau mau pergi-pergi berarti merangkak juga? Merangkak saya itu pakai kursi roda-roda itu baru sih kursi roda itu jadi itu. Tapi dulu ketika ke sekolah, Mas Nedi sendiri udah setengah jam perjalanan merangkak. Merangkak. Sampai sekolah tuh masih ada tenaganya nggak sih buat ikut pelajaran gitu nggak? Ada. Capek gitu. Iya, kalau udah ini basah kan. Terus sekolahannya itu berdebu, kan keramiknya nggak ada keramik ya, pasti tanah. Kalau mau masuk itu disiram-siram dulu air dulu gitu pakai ember. Oh, karena kan belepotan. Belepotan saya terus pakai ember disiram-siram dulu. Terus ininya mejanya itu berdebu terus mau jatuhan genteng-gentengnya. Tapi teman-teman di sekolah baik waktu kecil sama Mas Nedi. Baik-baik, kalau teman saya itu bahkan suka ngegendong saya gitu, kakak kelas saya kan dikasih uang jajan itu setengahnya buat yang gendong gitu kan, setengahnya buat jajan. Kadang-kadang saya kalau orang tua nggak punya uang buat yang gendong aja gitu, buat beli es aja. Di situ sih saya yang buat terharu, buat membanggakan lulusan SD itu saya selalu ranking gitu terus 2 dan 3 gitu kan. Saya 1 kadang-kadang di situ. Terus pelajaran IPS sama agama itu sejarah saya bagus itu. Mas Nedi memang suka sejarah ya, makanya baca tadi. Terus impian ke Monas itu kata saya ada tukang sayuran. Ada tukang sayuran itu suka beli kelapa di kampung saya. Namanya itu kan Bapak Bela itu lah, Bapak tukang sayur lah namanya. Pak Rahman gitu. Pak Rahman kalau mau ke Jakarta ikut boleh nggak gitu kan. Kan suka ada mobil bak kan ke kampung saya gitu kan, suka diangkutin bak yang sayur mondar-mandir. Kelapa itu kan suka sebelum distorin kan di kampung saya kan bapak saya kan suka manjat kelapa itu ke mama itu kan, ke bapak itu, ke Pak Rahman itu dikumpulin tuh. Nah, tapi saya jangan bilang-bilang dulu ke orang tua saya nggak bakal ngizinin kalau ke Jakarta. Kan dari kampung menuju Cianjur itu sedikit perjalanan itu 4 jam. Gitu kan, berliku-liku lah jalannya juga dari Cianjur Selatan itu, kampung lumayan jauh banget. Nah, dari sayuran itu ke Cianjur, Ramayananya, di situ ada kios sayurnya itu sampai situ. Nah, saya ikut, kan dulu kan belum ada handphone, saya buat surat dulu ke orang tua, ninggalin dititipin ke bapak tukang sayur itu kan. Nah, ketitipin ya saya nulis kata-kata ke orang tua saya, Ibu, Bapak jangan dicarikan, Nedi mau mencari ilmu gitu kan, bikin cari kalian, doain Nedi panjang umur, sehat dan mama sehat, jangan sedih. Udah saya bikin tulisan kaget gitu pakai Sunda lah gitu ya, pakai bahasa Sunda. Tapi kaget dong orang tua Mas Nedi, anaknya tiba-tiba, kita kan kata nggak pakai handphone kayak sekarang ada ini. Iya, tapi maksudnya setengahnya kabur itu berarti. Kabur ya. Saya itu sekitar berapa tahun saya nggak pulang-pulang itu di Cianjur. Pas nyampe di Cianjur itu, saya itu kan bawa tas ya. Tas itu kan terpikir ya kalau saya kabur nyasar nih. Kalau nyasar itu nggak bisa balik lagi kan belum punya KTP.
masih umur keluar SD itu kan setahun. Yang pindah ke Jakarta tuh umur berapa? Kalau keluar SD berapa berapa Iya, tahun 12, ya? 13 Nah, tahun. 13 tahun saya. Kabur itu 13 tahun. Merangkak saya. Terus naik bis. Naik itu mobil Naik sayuran, mobil Mbak. sayuran, dan waktu itu Mas Nedi Ada pisang. belum ada apa. terlalu jagoan dong yang namanya perbaikin Itu elektronik enggak, itu. cuman ngeliatin doang, nggak tahu, belum nyoba gitu. Terus Mas Nedi tahu nggak sampai Jakarta tuh mau tinggal di mana? Nggak tahu, saya taunya ada teman saya di Ciputat. Saya tujuan itu mau ke Ciputat. Tapi kan Mas Nedi nggak tahu ke Ciputatnya gimana caranya. Saya itu ya itu bekalnya itu saya Monas gitu. Monas. Nanti Terus? ketemu hari Minggu di Monas. Tapi kan nggak ada handphone. Tapi udah tulis surat ke teman yang di Ciputat. Nggak tahu, nggak ada. Kan saya udah janjian Lebaran nanti kalau kamu ketemu nanti di Monas setiap hari Minggu, suka main bola di Monas. Oh, dia jadi udah bilang setiap hari Minggu Ada main di bola di Monas. Pokoknya Jadi tempat main bola aja. Mas Nedi ikut ke Jakarta dengan keyakinan akan bertemu teman Mas Nedi di Iya, Ciputat di Monas. yang tiap minggu main bola di Monas. Betul. Jadi dari mobil sayur Mas Nedi turun di Monas. Enggak. Dari di mobil mana? sayur itu, dari mobil sayur kan di situ dulu nginep dulu saya Ya, di kios. Kan saya di tas itu kan bawa KTP orang tua. Iya. Kalau suatu saat saya Hilang. hilang atau nyasar. Itu ada ngaku-ngaku sekampung lah orang ke kampung, ada temennya, ya udah ikut ke masjid yuk sholat katanya. Ayo, saya di masjid. Pak, saya tukang sayuran, saya pamit dulu mau ke masjid, naik beca. Dari beca itu ke masjid kan. Dari masjid itu sholat dulu. Mas Nedi itu enggak Mas Nedi sih ya. D katanya. Iya, Saya iya. mau ini dulu mau beli nasi goreng, kamu mau nitip enggak gitu kan. Boleh deh nitip katanya. Nitip saya uangnya. Ya udah saya sholat. Sudah sholat, ditungguin nggak pulang-pulang yang nungguin itu. Ya, kok nasi goreng nggak datang-datang gitu. Uangnya dia Udah abok kabur. uangnya pas dilihat tas saya juga dibawa. Ijazah SD hilang. Di dalam itu kan semua ada ijazah SD, ada KTP orang tua, kakak orang tua yang asli saya bawa. Zaman dulu kan nggak ada fotokopi Iya, ya. Saya bawa semua di situ. Ada uang 300.000 sama pakaian. Saya nggak belum makan lagi. Mau pulang ke kios bapak yang tukang sayuran nggak tahu alamatnya di mana. Iya. Ya udah saya bingung nangis, ada warga di sekitar, ya udah kamu di sini aja dulu, nanti saya gantinya apa uangnya 300.000 nanti dikumpulin dari jamaah. Saya dikasih dapat lagi 400.000 uangnya. Cuman hilang itulah pakaian sama identitas, kayak ijazah sama ini. Ya udah bingung. Nah, di situ saya mulai ada keberanian. Ya udahlah, saya udah nanggung nih mau ke Jakarta. Ya udah ke Jakarta, naik jurusan rambutan, naik bis. Itu kan nggak bisa jalan. Jadi Iya, gimana merangkak. naik bisnya merangkak? Merangkak saya lewat itu kadang keinjak. Terus saya kan kalau jurusan kampung rambutan itu inget naik jurusan Garut kampung rambutan. Iya. Naik doa ibu. Naik doa ibu di depan bis, saya ditaruh di depan bis gini aja kayak boneka. Saya kan kecil dulu. Iya. Kecil banget, tangan saya kecil, ini kecil enteng banget. Kamu di situ aja duduk katanya. Sampai kampung rambutan itu kalau ke Ciputat naik apa? Kan naik Metro Mini yang warna kuning katanya. Naik 510, naik 510 atau 509 katanya. Saya salah, naik 509. Nyampe Lebak Bulus, nggak nyampe Ciputat. Dari Lebak Bulus itu bingung. Ada tante-tante ya di situ turun dari taksi, dompetnya hilang. Kalau saya kan merangkak pakai itu sandal alas. Kalau di terminal Lebak Bulus zaman dulu. Oh, jadi tangannya tuh disandalin. Disandalin biar nggak kayak gini. sakit. Iya. Oh, iya. Saya merangkak, ada tante-tante jatuh dompetnya, saya amanin. Kan banyak banget warawiri ya kalau di terminal zaman dulu. Saya lihat ada KTP-nya di Pondok Indah. Saya anterin ke Pondok Indah. Kalau ke Pondok Indah itu naik apa? Naik biang lala ya, yang naik bis dulu zaman naik lala. Itu naik bis pertama, saya ditolak. Itu nggak boleh naik. Dikira saya minta-minta kali ya. Oh, saya kedua itu Pak ada konektornya, saya nggak minta-minta, saya pingin ke alamat Pondok Indah nanti saya bayar gitu kan, saya ada uang nih gitu ya. Boleh kata naik kan, baik tuh ada konektornya. Nah, terus naik bis sampai di Pondok Indah, itu
ada nomornya, nomor berapa itu ya, ingat nomor 24 ke Ibu Rini namanya, ingat Ibu Rini di Pondok Indah. Ini rumahnya Bu Rini bukan, kata security-nya. Ya betul, tapi saya malah diusir sama security. Emang ada di sini dia nggak boleh minta-minta di sini komplek loh. Saya nggak minta-minta, saya pengen ketemu Ibu Rini. Kebetulan lagi teleponan, Ibu Rini itu mungkin lagi ngeblokin ATM atau apa, nggak tahu kan, dulu nggak ngerti ATM apa. Bu Rini, ini Bu Rini ya, gitu yang di Lebak Bulus tadi. Ya betul, masuk, saya masuk. Saya kasihin, oh ini kebetulan ini katanya dompet saya lagi blokir semua. Ya udah, kamu mau minta aja tebusan berapa? Enggak, saya nggak minta, saya mah mintanya itu aja, anterin ke Ciputat. Saya betul Yang penting nyampe Ciputat. Iya, gitu. dianterin tuh ke Ciputat gitu kan. Saya ke Ciputat, emang kamu tinggal Ciputat? Iya, tinggal di Ciputat. Turunin aja di depan Ramayana. Pas Ramayana nyampe depan Ramayana ada kaset VCD tuh, jualan kaset VCD, bingung. Lebar juga ya, sono kan ada Ramayana sama Bata ya, sebelahan. Pas nyampe jualan kaset VCD, ini dia mau kemana? Saya mau ketemu teman saya, teman kamu namanya siapa? Namanya Unen, di mana? Di Ciputat. Jadi nggak kebayang Jakarta itu gede ya. Gede, besar banget. Saya Dipikir kalau di kampung disebut nama pasti orang kampung tahu. Iya. Jadi terus di Jakarta kan kok jalannya enak gitu kan, nggak sono. Terus saya berdarah terus karena kena aspal. Kalau di kampung cuman kotor doang, paling kena duri ya. Iya. Di sini aspal berdarah gitu kan. Di sini tuh melepuh hitam-hitam. Nah, sampai sama tukang kaset VCD, ya udah kamu di sini aja jualan sama abang katanya. Ikut jualan saya sama 1 tahun. Itu ke Monas nggak ketemu. Jadi akhirnya nggak ketemu teman Mas. Enggak, Nedi. 1 Sampai tahun. hari ini ketemu nggak akhirnya? 1 tahun ketemu. Ketemunya udah 4 tahun. Oh, ketemu udah 4 tahun. Jadi oke, Mas Nedi akhirnya bantu jualan VCD. Iya, dikasih setahun. gaji. Di kaset VCD ikut hanya ini aja, nggak gaji, umpang kosan sama makan. Nah, 1 bulan itu saya baru kebuka di tas saya ada amplop dari Bu Rini 1.500.000. Oh, jadi Mas Nedi nggak ngeh Bu Nggak Rini ngeh, ngasih masukin amplop. duit, ada amplop dibuka, saya ya udah saya buat jualan modal kaset VCD. Jadi Mas Nedi jualan sendiri. Iya, jualan sendiri. Tapi Tuhan Ikut itu bareng-bareng. baik ya, kalau dari awal Mas Nedi tahu ada uang tuh mungkin udah habis ya. Iya, saya nggak tahu, nggak ngeh di situ ada diselipin Iya, gitu iya, kan. Saya nggak buka-buka. Nah, itu 1 bulan. Terus kan Mas Nedi jualan VCD berapa tahun tuh? Hampir setahun lebih. Setahun lebih itu saya karena kena razia. Si kaset Tapi sebenarnya VCD-nya untung dagangan VCD itu ya. untung lumayan. Bisa membiayai lah Mas Nedi Iya, sebulan itu bayar ya. kosan, Sama makan gitu di situ. Sama bisa buat jajan lah, buat Sampai apa. kena razia. Razia. Umur berapa itu waktu jualan VCD? Kalau dari SD kan tadi 1 tahun ya, dari 1 tahun Paling ke 2 tahun, 14-15 ya 14 tahun tahunan. 14 tahunan. 14 tahun. Nah, setelah kena razia, Mas Nedi akhirnya saya jadi gelandangan. Nyari-nyari saya panti. Kata saya panti saya di mana? Saya biasa kadang-kadang tidur di pasar. Pernah saya dibangunin sama kios, sama tukang kios yang siang-siang gitu kan. Yang kami minta-minta makan, kasih ini makan, saya nggak mau. Kalau saya kerja dulu, kata saya nggak mau dikasih. Saya mau apa aja, ngepel bisa, kata saya kan. Ya udah kamu apa kek katanya. Mas Nedi ini berarti dari awal memang hidupnya nggak mau dikasih, Saya nggak mau banyak kalau dikasihani. ditungguin, dek, Padahal kan kalau pikir-pikir dengan keadaan Mas Nedi gitu, kalau Mas Nedi duduk aja di area pasar, pasti ada yang ngasih aja ya banyak dong. yang manggilin dek ke sini. Tapi saya heroin, saya bukan pengemis, kata saya. Zaman dulu maaf, saya Jadi bukan pengemis. Mas Nedi hanya mau terima uang kalau mereka mau terima tenaganya Mas Nedi. Iya betul, karena saya pikiran sih pengen punya keahlian. Betul. Gimana sih punya ada sekolahan servis elektronik gitu kan. Ada di yayasan katanya, di mana? Di Cengkareng. Nama yayasannya apa nggak tahu, ada yang nunjukin polisi, ingat. Di sana katanya di Gajah Mada, saya di Gajah Mada tuh, temu di Gajah Mada ada pos polisi, ada tuh panti yang nunjukin di Cengkareng. Saya ke sana ke Cengkareng di komplek imigrasi, ada namanya panti PSBD.
zaman waktu presidennya Ibu Megawati. Iya. Saya masuk sendiri daftar. Kamu sendiri di sini? Iya, saya merantau dari Cianjur. Terus dikasih 2 hari, kemudian kursi roda. Saya belajar kursi roda, jatuh situ. Gak ada yang nolongin. Menjeglak pakai kursi roda Ya. pertama. Nah di situ saya merasa bersyukur itu ada namanya Neng. Neng itu tolong dong bukain air gitu kan. Kan pakai tangan, pakai kerudung, kaki. Terus emang kamu nggak bisa buka? Nggak bisa. Pas dilihat kaki kiri palsu, Oh, si Neng tangan itu. palsu, Neng kanan palsu. Cuman yang satu doang aslinya. Itu ketemu di panti. Di panti, kamu apa ngejahit? Emang bener itu palsu? Iya. Emang kamu kenapa? Saya pulang wisuda kesamber kereta di Bogor, lagi pakai handsfree katanya. Saya nangis di situ. Ternyata ada yang lebih sulit lagi. Nah di dari situ saya Mas bersyukur Nedi. saya masih gini. Pas saya lagi ke dalam lagi ke panti di blok beda lagi kan tempat tidur. Ada lagi nggak punya tangan 2. Mereka itu lagi ngelukis pakai mulut. Terus ada yang nyablon. Di situ saya netesin air mata, masih ada banyak seperti dari Nedi gitu, lebih dari Iya, Nedi. iya. Masih kuat. Saya tanya di sini ada elektronik nggak? Ada, kamu pilih. Ada sablon, ada elektronik, ada pelatihan montir mobil keahlian. Saya bilang ya udah saya elektronik kata saya kan. Tapi elektronik di lantai 1, 2 katanya. Waduh, gimana? Itu mereka pas diliatin mandiri pakai kursi roda ke atas. Oh, ada jalurnya kan? Ada kalau di jalurnya. panti. Di sana itu bukan orang-orang susah, ada orang kaya juga buat mandiri gitu Bu, dari Kalimantan, dari mana-mana. Di situ kalau jatuh nggak ditolongin, biar mandiri. Saya banyak cerita, banyak pengalaman. Ada yang lagi di lektur mandiri ya, Bank Mandiri, lagi istirahat jam ngopi-ngopi, keseluduk mobil. Ininya nggak ada 2, kakinya kiri dan kanan. Jadi itu orang dari berbagai macam kalangan Iya. yang menjadi difabel, Disabilitas kemudian itu. belajar di sana untuk mandiri. Mandiri, Jadi belajar mandiri dengan kursi roda sampai belajar punya keahlian. betul. Karena ketika anggota tubuhnya, ketika menjadi difabel, banyak keahlian yang dulu mereka miliki jadi hilang ya Mas Nedi. Iya. Nah, Mas Nedi akhirnya di sana kursus, Di sana diajarin. pas saya seminggu dikasih Elektroniknya apa aja coba Mas Nedi? TV, zaman dulu TV ya, TV hitam putih ya, belum warna, itu masih jarang. Terus radio kompo, AC, kulkas, mesin cuci. Yang saya ambil itu elektronik, TV sama radio dulu. Pas seminggu saya dikasih seragam. Ada di sini ada namanya Panti PSPD elektronik. Pas saya udah apel upacara, saya keluar ada berapa meter, 15 meter di situ ada komplek ya, di ruang komplek ada manggil ibu-ibu, "Dek, kamu anak elektronik ya?" "Iya." "Betulin dong radio saya." Dalam hati saya baru masuk ini. Ya udah saya nekat kan. "Emang kenapa Bu?" gitu. "Rusaknya sama yang mamang saya lihat di kampung." Kasusnya Wah, maksudnya iya, sama. iya. Mas- Saya minjem Mas solder. bisa. Iya betul. Iya, Saya iya. minjem kakak kelas saya di situ, kakak panti angkatan saya. Soldernya kan. Ya udah di situ kan saya ingat kasusnya. Wah ingat ini rusaknya. Pakai kayu putih gitu kan, pakai apa nih bisa lagi. Jadi kasus pertama itu Ya. bisa dibilang beruntung banget kasus Ya, yang Mas Nedi bisa. Jadi Ya sesuai gitu karena ah, kan kaset VCD pakai kaset pita ya, belum kayak gitu. Ingat kasusnya kalau kerusakan itu waktu di kampung. Oh iya, kataku sama yang saya lihatin kerusakannya. Ya saya dikasih tuh betul. Padahal saya baru masuk, belum latihan, baru seragam. terus dapat didapat honor nggak? ya dikasih 20.000. Ingat saya senang banget, saya baru megang itu. Di situ keahlian tuh Dari 20.000. keahlian Mas Nedi Ya. akhirnya udah menghasilkan yang benar-benar uang dari keahlian. Itu 20.000 itu saya nggak beliin, disimpan. Ditaruh di dompet buat jimat. Iya buat jimat itu, saya buat semangat saya nih, Buat kalian itu keuntungan. dapat keuntungan kata saya nih. Oke. Ya udah saya di situ Berapa lama Mas Nedi tinggal di panti? saya di situ nggak nyampe setahun, 6 bulan karena ngelihat teman-teman saya
cuman makan, tidur, latihan gitu kan. Kadang banyak kan teori ya. Terus nggak berkembang gitu kan. Tapi 6 bulan itu kursus elektroniknya lumayan nih, dapat banyak ilmu Udah di banyak, sana. udah bisa lah Handphone udah ngebenerin di sana juga Soalnya belajar. belum ada handphone, zaman dulu belum ada handphone. Oh iya bener Handphonenya ya. handphone yang Masih mahal, belum. masih Nokia yang Iya, besar. Nokia yang batu bata. Ya, belum Iya, masih iya. pager lah kayak Oke. pager gitu. Jadi Mas Nedi akhirnya memutuskan keluar dari sana. Enggak, saya kabur. Oh kabur lagi, kabur untuk kedua kalinya. Kabur, saya mau beli kabur alat dari ke kampung, kabur dari Yanti. Ya, Bukan asalnya kabur. awalnya alasannya saya mau beli alat-alat elektronik yang Iya, dibeli kan boleh kalau beli alat elektronik keluar sama security. Saya beli ke Glodok. Saya ada kok ketika elektronik saya ngelamar boleh gak? Emang kamu bisa? Bisa lah. Ya udah interviewnya tuh TV yang gede itu kalau kamu hidup kamu kerja di saya katanya. Oke, terus? Ya udah saya servis. Wah ini mah udah alatnya tuh udah pada hilang kata saya kan. Ya udah saya betul-betulin ke intunya layarnya ngedip-ngedip. Terus kata ada pelanggan, itu kenapa TV-nya hitam putih kan yang besar pakai lemari itu kedip-kedip. Emang ada orangnya? Iya kan kecil saya kan nggak kelihatan ya tabungnya besar banget itu TV-nya. Akhirnya betul TV hitam putih itu saya kerja dapat gaji 1.500.000 zaman dulu. Luar biasa ya Mas. Saya itu karena tinggalnya di Ciputat ngekos lagi di Cirondo. Balik lagi kerjanya di Glodok, ngekosnya di Cirondo. Bolak-balik. Udah dapat pelatihan, udah bisa kerja, udah ini saya kursus, udah dikumpulin dapat 5 juta. Saya kursus lagi elektronik di Kenari. Kenari Mas, sini ada elektronik. Saya kursus 2 bulan, 5 juta. Udah bisa. Saya ini ada namanya bapak-bapak ya, tukang beca ketemu di Bekasi. Pak, bapak anaknya berapa? Anak saya 3. Saya nangis ingat keluarga saya. Jadi maaf Mas Nedi, berarti selama bertahun-tahun itu nggak pernah kontak sama ibu? Enggak, pernah tulis surat nggak? Enggak, kan nitip kemana nggak ada tahu. Oh iya. Saya penting saya percaya saya itu yang nggak ngelakukan apapun. Yang penting saya pingin sukses. Saya kalau udah sukses di pikiran saya mau pulang. Saya ingat tuh tukang beca itu kayak orang tua saya gitu. Pak anaknya anak 3, katanya anak saya sakit katanya. Terus ya udah Pak jangan ngebeca lagi. Bapak ini aja buka servisan sama saya ajarin tuh di Bekasi. Oh jadi setelah lulus Mas Nedi mandiri nih? Iya dari bos, keluar jadi bandar servisan. Ya kan kerja di Glodok tadi ya di Glodok ya udah saya misah sama bapak itu di Bekasi. Jadi si bapak itu jadi asistennya Mas Nedi deh? Ya diajarin sampai bisa servis kulkas, TV udah bisa itu. Udah pensiun ngebecanya, saya ajarin, ya kan, diberi, sudah bisa saya tinggalin sampai nguliahin. Pas ketemu setahun kemudian, Mas Nedi sini saya udah dianjung-anjungin saya nggak nerima saya nggak minta balas budi. Oh Mas Nedi berkat Mas Nedi anak saya kuliah, anaknya pun Mas Nedi mau apa? Saya nggak mau kabur dari situ rumahnya nginep kabur saya. Mas Nedi mau apapun saya kasih. Anak saya udah kuliah, udah bisa. Berkat bapak itu bisa nguliahin anak, berkat diajarin. Iya, saya ikut bareng sama saya di rumah. Servis sama buka di Kampung Cerewet itu di Bekasi, buka kios sewa. Mas Nedi, saya tuh bingung. Mas Nedi kan sebenarnya keterbatasan ya. Walaupun akhirnya dulu dari merangkak, naik kursi roda ya. Mas Nedi tuh orangnya kayak nggak bisa diam, demen pergi-pergian gitu ya. Iya, ke Ciputat, ke Bekasi, kemana-mana. Emang hobi Mas Nedi? Saya itu nggak betah di suatu tempat itu dengan nyaman. Kalau di panti makan tidur gitu kan nyaman ya, hidup saya pinginnya tantangan gitu, carinya tantangan. Ini kurang menarik. Kalau di kampung saya kan ingat saya udah naik turun gitu. Pernah nggak udah jalan-jalan keluar kota gitu? Saya paling jauh Mas Nedi pergi kemana? Ke Batam, Kalimantan naik. Saya kan pakai pesawat. Saya aja belum. Kan naik itu pertama kan saya pingin ini kan pingin ke Batam itu. Pingin naik kapal tuh seperti apa sih? Saya ke ini dulu ke Priuk kan, bapaknya nginep di tempat yang mau ininya mau berangkatannya dulu nyari sama teman
sono bisa kalian mah katanya di Batam, ayo mas saya bisa servis elektronik atau apa kayak gitu kan, itu udah bisa HP sih saya. Ayo katanya di Batam bisa berangkatnya jam berapa Jumat, tapi pakai motor saya. Dapat tiketnya 3 motor sama ini, saya naik kapal tuh jam 3 subuh dibangunin. Ayo Yang naik kapal. motor siapa? Teman saya bawa motor, nemenin. Iya, bawa iya. motornya naik kapal tuh sama Iya, motor-motornya ke Batam, merantau di sana 6 bulan, 6 bulan sakit, saya pulang ke kampung itu mah Akhirnya udah sekarang. Itu mah sebelum ini Bu, cerita kan ini belum ini kan saya pulang itu udah merasa sukses itu kan saya ketemu sama wartel dulu, servis wartel. Ada orang ngajak di wartel. Dulu zaman wartel Ratelindo. Oh iya, ingat Ya, saya. kalau maghrib tut gitu bunyi. Iya. Katanya, Mas Nedi, saya kan jurusan penerbangan. Kalau kamu nyolder jadi nggak nyambung, saya nggak ngerti. Kata, ya udah Pak, kalau saya softwarenya nggak ngerti, kalau kayak install kayak gitu. Kalau saya nyolder oke. Kalau panennya katanya banyak uangnya ketika lagi hujan dan petir katanya. Banyak yang rusak. Rusak, displaynya itu nggak ada kan, nggak ada angkanya. Ya udah kalau katanya. Pas lihat itu ikut kerjasama bareng gitu kan. Setiap ada petir tuh panen sekali servis 700.000 saya kumpulin. Saya ambil rumah di Jonggol. Jadi Mas Nedi udah punya rumah sekarang? Punya rumah. Dulu kan gini dulu di rumah itu Jonggol itu ambil perumahan, oper kontrak itu di belakang Citra Indah. Nah, saya di situ sambil buka servisan. Itu rumahnya ngontrak apa beli? Beli oper kontrak punya orang. Oh. Jadi saya pasang 4 KBU. Belinya nyicil atau? Nyicil. Saya Nyicil sama yang punya rumah? Ya, ngelanjutin. Tapi surat-suratnya apa udah atas nama udah sama saya ya? semua. Nah, kan saya kan kerja sama teman saya. Teman saya yang ngajak itu kan asalnya punya wartelnya itu 5. Iya. Sampai punya 35 wartel sama saya ikut. Saya sebagai kerja aja, partner kerja. Saya udah dipercaya jadi setoran semua itu ke saya. Yang kerja itu dari wartel yang dari Bogor, dari mana itu ke saya. Saya kan pusatnya di Jonggol gitu kan. Mas Nedi umur berapa waktu beli rumah? Umur 17. Wah, 17 tahun. Merinding. Itu saya umur 18 mulai kerja dapat gaji 750.000. Mas Nedi umur 17 sudah. Itu aja saya udah ngerasa bangga. Mas Nedi umur 17 udah beli rumah. Itu zaman saya itu ada Flexi ya, Asia. Ya, Flexi Asia benar. Nah, di situ kan udah joinan wartel itu 35 wartel itu saya cari yang kerja, saya nggak kerja sendiri. Ada nyari di kampungnya di Jonggol tuh, tungguin lah wartel gitu kan, nunggu wartel. Itu gajinya berapa sih kalau nunggu wartel? 500.000 katanya. Udah saya punya pegawai 500.000, saya pingin ke Kenari kursus lagi. Saya nyari-nyari di Roxy kursus HP. Iya. Kalau udah mulai HP tuh mau mulai HP nih. Iya. Udah ada Flexi sama Asia. Waduh, kata saya ini mau ketinggalan lagi. Mas Nedi ini visioner banget ya. Saya ikut perkembangan ini aja. Iya. Terus jadi oke. Jadi semangat. Jadi terus khusus lagi ke Kenari Mas lagi balik. Ada katanya di HP juga di situ sama di Roxy Mas. Kalau yang di Roxy Mas 15 juta paket. Wah, belum ada uang kata saya, gimana nih ngumpulin. Habis itu saya kumpulin tuh kalau Ratelindo kan keuntungannya dapatnya kan 5 juta itunya belum tip ini kan bayar di tip buat Ratelindo 2.500.000. Buat sisanya 2.500.000. 2.500.000 itu belum dipotong pegawai. Sisa 2 juta belum bayar listrik, bayar inilah gitu. Sisalah 1 juta gitu kan. Belum servis-servis, saya udah uang tuh pulang tuh ke kampung, saya udah merasa sukses di situ. Pulang ke kampung. Kampung itu rumah saya yang mana ya gitu kan. Ibu saya pulang dari itu TKW. Oh, ibu Mas Nedi jadi TKW. Pulang nangis, saya nggak itu orang nggak kenal ya, udah tahun udah lama. Ya di mana nih? Ya udah bersyukur saya ajak orang tua, Mas saya udah punya kalian, udah punya servis, udah bahagia, aku ajak ke jalan-jalan ke ke Jonggol gitu kan. Ke rumah Mas Nedi. Ke Monas, saya ingat impian saya tuh ke Monas, kajak semua keluarga.
Nah, sampai udah di Jonggol itu orang tua saya ajak nginep lah 1 minggu. Pulang lagi tuh orang tua saya nangis terus kan. Sekarang ya ingat ini, kalau nangisnya itu sakitnya itu berdiri gitu netesin air mata. Tapi sekarang udah enggak, semenjak saya udah pulang udah sehat, saya merasa di situ lebih semangat lagi nyari uangnya.